Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya teman-teman. Langsung saja di sini perkenalkan, nama saya Yanuar Prasetyo Panuntun. Nomor induk mahasiswa 181714022258 dari kelas 5 PAIF guna mengumpulkan tugas praktikum pengembangan media dan sumber belajar PAI. Di sini saya kebagian materi tentang fikih dan saya memilih bab fikih yang berjudul nikah atau perkawinan. Langsung saja. Pengertian nikah. Nikah dalam arti bahasa adalah bercampur, sedangkan berdasarkan istilah fikih adalah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin. Penjelasan ini terdapat di kitab I'anatul Thalibin halaman 255 juz 3 atau syarahnya Fathul Mu'in. Sedangkan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini penjelasan menurut undang-undang. Terus, perkawinan atau nikah merupakan sunatullah, hukum alam di dunia. Oleh karenanya, perkawinan bukan milik satu-satunya makhluk Allah yang namanya manusia, tetapi juga dilakukan oleh hewan, tumbuh-tumbuhan, serta dilakukan juga oleh jin dan setan. Dalil Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 juz 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu arti dari Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 30 juz 21. Sedangkan di bawahnya itu ada Quran surat An-Nahl ayat 16. Yang artinya, bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan dan jenis kalian sendiri. Kemudian dari istri-istri kalian itu diciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik. Langsung saja, ini dalil dari hadisnya. Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Hadis lain pun ini ada di bawahnya. Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat.
Ada lagi di bawahnya itu Rasulullah SAW bersabda, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Hukum nikah. Asal hukum nikah adalah sunnah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hal ini dapat berubah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu dalam artian fisik dan materi, dan bila ia tidak nikah dikhawatirkan akan berbuat zina. Yang kedua, haram hukumnya bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir maupun batin. Terus hukumnya mubah bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan kawin belum membahayakan diri. Yang terakhir, hukumnya makruh bagi orang yang mampu fisik maupun materi tetapi ia tidak berhajat atau berkeinginan sama sekali untuk nikah, karena tidak percaya akan dirinya mampu melaksanakan ketentuan Allah serta tidak akan terjebak dalam perzinaan. Perkawinan ideal kaitannya dengan pendidikan antara lain perkawinan sebagai fitrah, 1. 2. Perkawinan bagi kemaslahatan sosial. Perkawinan bagi kemaslahatan sosial itu mencakup 1. Memelihara jenis spesies manusia. Artinya bahwasanya manusia itu terus mengalami jenis-jenis manusia, tidak ada namanya tidak ada namanya populasi. Nah, di bawahnya itu memelihara keturunan. Antara memelihara spesies manusia sama memelihara keturunan itu sama saja lah. Terus menyelamatkan masyarakat dan dekadensi moral. Selanjutnya menyelamatkan masyarakat dari penyakit, ketenangan spiritual, saling menolong antara suami istri dalam membina dan mendidik anak, menumbuhkan emosi keibu-bapaan. Perkawinan sebagai proses seleksi meliputi seleksi atas dasar agama, pemilihan berdasarkan keturunan, mencari orang asing dalam perkawinan, mengutamakan kawin dengan wanita yang banyak melahirkan. Meminang atau hibah. Meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seorang untuk dikawini sebagai pendahuluan kawin. Meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak dengan syarat tidak didahului pinangan laki-laki lain secara syar'i. Yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i yang menyebabkan tidak dapat menikah, tidak bersuami, bukan yang haram dinikahi sementara atau selamanya, dan tidak dalam iddah baik talak roj'i atau ba'in atau ditinggal mati suami. Itu pengertian meminang. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi,
dan ijab kabul. Syarat pernikahan. Syarat calon mempelai laki-laki bukan mahram dari calon istri. 2. Tidak terpaksa, artinya atas kemampuan sendiri. Yang ketiga, orangnya tertentu atau jelas. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan ihram haji. Kemudian syarat calon mempelai perempuan: 1. Tidak ada halangan syar'i, artinya tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang masa iddah. Yang kedua, merdeka dan atas kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Dan yang keempat, tidak sedang ihram haji. Lanjut, syarat-syarat wali. Syarat-syarat wali ada 6. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, waras akalnya. Dan yang keempat, tidak terpaksa. Yang kelima, tidak sedang ihram haji. Dan yang kelima, 6, adil. Kemudian syarat-syarat saksi itu ada 8. Yang pertama, laki-laki. Kedua, baligh. Ketiga, waras akalnya. Keempat, dapat mendengar dan melihat. Kelima, adil. Keenam, bebas tidak terpaksa. Ketujuh, tidak sedang ihram haji. Ke-8, memahami bahasa ijab kabul. Dalam pernikahan itu sendiri juga terdapat pernikahan yang terlarang. Antara lain pernikahan mut'ah, yakni kawin yang ditentukan masanya atau kawin kontrak. Kemudian kawin dengan niat mentalak. Terus kawin atau nikah tahlil, menghalalkan. Yang terakhir, kawin dengan istri yang pernah ditalak 3 sebelum diselingi oleh laki-laki lain. Fasak, rusaknya suatu pernikahan. Bila wanita yang dinikahi bukan yang dimaksud. Itu 1, rusaknya suatu pernikahan. Yang kedua, bila kanak-kanak dikawinkan oleh wali selain bapak atau kakek, setelah dewasa ia boleh memilih dilanjutkan atau dibatalkan. Khiyarul bulugh. Bila salah seorang membatalkan, maka rusaklah perkawinan tersebut. Yang ketiga, apabila seorang suami murtad dari Islam dan tidak kembali lagi. Suami asalnya sama-sama musyrik, kemudian suami masuk Islam tetapi istri tetap dalam kemusyrikan, maka saat itu juga perkawinannya rusak. Kemudian yang kelima, apabila seorang laki-laki menipu seorang wanita. Yang keenam, apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang mengaku seorang baik-baik tapi ternyata seorang yang fasik. Kemudian yang ketujuh, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan mengaku perawan tetapi ternyata telah janda, maka laki-laki berhak meminta ganti rugi. Kemudian yang ke-8, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang ternyata tidak dapat dipakai secara maksimal. Kemudian yang ke-9, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pada diri perempuan tersebut ada penghalang sehingga tidak dapat digauli. Kemudian yang terakhir, rusaknya suatu pernikahan itu jika seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang ternyata mengidap penyakit berbahaya atau cacat.
Wanita-wanita yang haram dinikahi. Satu, haram selamanya, artinya wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, begitu. Karena nasab, artinya pertalian darah atau keturunan. Wanita-wanitanya antara lain ibu terus ke atas, berarti ibu, mbah, canggah, dan seterusnya kayak gitu. Terus anak, saudara, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Saudara sesusu juga pun haram untuk dinikahi. Artinya apa, saudara susuan? Di sini ada penjabarannya, antara lain perempuan yang menyusui, ibu perempuan yang menyusui, ibu dari suami perempuan yang menyusui, saudara perempuan sesusu dengan beberapa syarat, saudara perempuan yang menyusui, saudara perempuan suami perempuan yang menyusui, anak dan cucu perempuan yang menyusui, saudara perempuan dari saudara sesusu. Terus musyawarah, pernikahan mertua, anak tiri yang ibunya telah digauli, menantu, istri ayah atau ibu tiri. Haram sementara meliputi. Kalau yang tadi kan haram selamanya, kalau sekarang haram sementara meliputi memadu dua saudara sekaligus, memadu dengan bibinya sekaligus, sedang dalam masa iddah talak rajai, wanita yang ditalak 3, khusus bagi yang mentalak sebelum diselingi laki-laki lain, berbeda agama, sedang ihram haji, dan sudah beristri 4. Putusnya suatu pernikahan. Perkawinan bisa putus dikarenakan satu, meninggalnya salah satu pihak, cerai atau mati, suami atau istri murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, penceraian dalam keadaan suami atau istri masih hidup, baik talak atau gugat. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan tentang nikah dari saya. Tentunya banyak kekurangan dalam penjelasan atau bicaranya saya. Mohon maaf jika kurang maksud di pikiran teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.